Alhamdulillah. Syuting kan hari ini? Iya dong Gue Ustaz. pengen nanya-nanya. Kan udah nikah. Iya. Kata orang nikah itu indah. Iya benar. Sama suaminya. Berarti sama Desa indah. Loh insya Allah yang namanya pernikahan itu kan isinya nggak cuman indah aja Ustaz. Tapi juga kata ada orang perjuangannya. yang indah tuh sama pasangan. Tapi sama mertua kadang-kadang gak indah. Ya katanya sih sebagian orang kayak gitu. Tapi ya sejauh ini sih Aca selalu berusaha sih untuk yang terbaik. Tapi emang kadang-kadang banyak yang cekcok juga sih. Iya soalnya paling sering tuh ada pertanyaan masuk ke Islam itu indah. Mertuanya suka Oh, ngatur. bener, Mertuanya suka ikut, cekcok segala macam. ikut Nah, campur. tapi entar dulu nih, ini Ustaznya nanya-nanya jangan-jangan ketahuan nih nggak nikah-nikah gara-gara takut sama mertua. Bukan gitu kan, kita kan bukan hanya menikahi satu orang, tapi kan menikahi satu keluarga maksudnya. Nah gitu. justru itu Ustadz, makanya ini dia nih, karena kan kita nggak pernah tahu, kadang serba salah juga kan. Bingung juga sebenarnya. Ya udah pokoknya Ustadz hari ini kita bahas aja nih ya, mau sayang sama mertua, tapi sayang nggak dipercaya. Ya udah sekalian berarti aku belajar ya di sini ya. Iya dong sama-sama Berarti aku belajar pendengar hari ini Ustadz. insya Allah. Masya Allah, berarti kamu Belajar sama ya. guru-guru kita insya Allah. Masya Allah, tema kita hari ini mau sayang sama mertua, tapi sayang gak dipercaya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita kembali lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, dan ya juga Allah. jamaah Islam itu indah selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah jamaah, tema kita pada pagi hari ini adalah mau sayang sama mertua tapi sayang gak dipercaya ya, subhanallah. Maka dari itu langsung saja ini ada sebuah artikel, ini aduh agak bingung ya bacanya ini, Masya Allah ya. Seorang menantu menjual mertuanya via online shop ya, subhanallah. Ya ampun, aksi iseng dilakukan oleh seorang menantu dengan menjual ibu mertua di sebuah situs online shop ya. Lihat dong harganya dong. Harganya 3.000 3.000 rupiah habis lagi. Sold out ya. Ya itu saking menantu mungkin udah saking keselnya kali ya sama mertua. Bercanda tapi sebenarnya agak sarkas itu kayaknya. Nah Ustazah Lulung, ini kan sebagai menantu tuh udah ya selalu berusaha ya yang terbaik pastinya kan. Apalagi juga bagaimanapun kan mertua itu adalah orang tua kita sendiri juga gitu loh. Tapi kadang-kadang nih suka serba salah, ada aja salahnya. Nah karena mertua ini selalu merasa paling ya paling bisa mengatasi anaknya lah, merawat anaknya. Nah itu kita sebagai menantu tuh harus gimana ya, apalagi kan yang menantu itu kan juga suka paling tahu nih berasa ya sekarang kan anak lo udah punya gue. Nah gitu gimana nih Umi, silakan Umi. Ya terima kasih, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Kalau ngomongin pernikahan gak akan habis-habisnya. Yang penting kita semua belajar karena ini adalah pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup. Menghadapi orang tua, menghadapi mertua sama aja. Orang tua itu memang harus kita sama-sama doakan dan kita hormati. Jadikanlah mertua kita ketika dalam yang namanya pernikahan, kayak itu dia mau menang sendiri. Padahal kita udah berusaha menjadi mantu yang baik, tapi selalu salah aja. Kita sayang dia, gak dipercaya. Alah paling lo sayang duit anak gue. Bener gak? Paling lo sayang sama duit anak gue, kayak gitu tuh. Nauzubillahimin. Nah yang pertama, jadikanlah mertua sebagai orang tua kita. Jangan di hati ngomong gini, dia kan mertua. Kalau sama orang tua aku baru, aku percaya sama dia enggak. Kalau kita hati kita seperti itu, maka orang tua kita juga, mertua kita enggak akan percaya sama kita. Karena apa? Hati selalu ketemu dengan hati. Jadikan juga mertua sebagai guru kita. Oh iya ya, yang namanya suami kita ini kan ketemu kita setelah 20 tahun.
Hidup sama mertua juga udah lama irtinya. Kita juga seperti itu. Jadi saling orang tua tuh saling membela. Ini anak saya, ini anak saya. Saking sayangnya. Bahasa kasihnya beda dengan kita. Dan jadikan juga temen. Kalau jalan-jalan ajak makanya orang tuanya, mertuanya. Ini Iya. jalan-jalan kagak diajak sih mertuanya. Jadi kurang piknik. Jangan seneng sendiri Nah ya jangan senang Umi. sendiri. Bener Kalau kurang tuh. piknik jadinya dia kesel. Kenapa sih aku gak pernah diajak jalan sama mantuku sama anak-anakku gini. Dan jangan jadikan orang tua kita ini atau mertua kita sebagai rival. Karena apa? Beliau lebih berpengalaman, beliau lebih berilmu daripada kita. Jadi pemirsa, aku masih di sini untuk tausiah. Masya Allah. Jangan kemana-mana. Jadi jadikanlah mertua kita ya enggak Pak Ustadz. Sebagai yang namanya guru kita, kawan kita. Jangan jadi rival. Pokoknya aku mau jadi yang namanya perhatian. Karena apa? Dia kan nggak tahu keinginan suami aku. Lah 20 tahun dia hidup sama anaknya sama kita mah baru ya kan. Maka berkata-kata yang baik terhadap orang tua kita. Terutama dengan mertua kita. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada orang tua kita. Orang tua itu nggak cuma ibu atau bapak kita. Tapi mertua kita juga adalah orang tua kita. Abangnya daripada suami kita juga adalah orang tua kita. Jadi ada yang punya mertua, ada yang misalnya nggak punya, maka abangnya lah atau kakak perempuan adalah pengganti daripada mertua kita. Dan karena apa? Karena ungkapan sayang itu berbeda, karena beda pengalaman. Gitu Cin. Ya, tapi Bener gini nggak? loh, tapi gini nih ya Ustazah ya Umi. Ape? Nih, tapi kan ada juga nih ya, ada aja gitu kayaknya mertua tuh serba salah juga kan, segen lah kalau negur menantu. Oh, Ya biar benar. gimana pun emang sih kita nganggepnya ya udah Orang tua. keluarga, udah orang tua. Tapi yang biar bagaimanapun itu kan bukan anak kandung mertua, udah gitu juga dia bukan orang tua kandung kita gitu. Maksudnya gimana ya cara menegurnya gitu. Ini dia nih, buat anak-anakku semua yang udah pada menikah ya, jangan sampai jangankan mertua. Orang tua tuh kadang-kadang ya Allah ketika anaknya sudah menikah, mungkin dalam keadaan mampu, orang tua mau main ke rumah anaknya aja malu. Iya, Kadang-kadang mau minta sesuatu aja malu. Ini kalau udah kebiasaan si anaknya tidak menegur duluan orang tuanya, artinya tidak menyapa, tidak menyayangi. Gimana dia mau segan sama kita? Iya benar. Jadi kitanya juga yang open gitu loh sama orang tua. Jangan yang ini rumah tangga saya, jangan ikut campur, jangan Iya, begitu juga. benar. Karena kadang-kadang ya Allah kesian ya, yang namanya orang tua kita, ke rumah kita aja nih ada yang malu. Iya, Mak kenapa sih mak gak mau nginep? Gak malu. Nggak, masa orang tua sendiri malu? Kadang-kadang aku nginep ya, kan mak cuma numpang. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, Padahal iya, rumah kita adalah rumah orang tua kita. Tapi rumah orang tua kita belum tentu rumah kita. Iya. Tapi rumah kita rumah beliau. Jangan yang namanya sama orang tua itu bikin gap. Jadi agar mertua nggak segan sama kita juga yang namanya harus benar-benar ya Allah santun. Tundukkanlah punggungmu atau pundakmu di hadapan orang tuamu dalam keadaan tawadu. Jangan sekarang lo nggak kerja ya. Sekarang kerja nih ya, mantu ya. Nih kamu kan makan dari aku. Jangan kayak gitu, nauzubillahimin. Kadang-kadang seperti ini, Ya, nauzubillahimin. Jadi jangan sombong. Jadi jangan sombong ya Umi ya, biar kesian mertua bagaimanapun. kita juga. Benar, sekali Gitu. lagi ya jamaah ya, berarti ini harus ditekankan di dalam hati kita juga. Jadi jangan sampai kita juga jadi menantu yang fake ya. Nah misalnya di luar ngomongnya apa tapi dalam hati sebenarnya sebel. Jadi benar-benar harus diyakinkan di dalam hati kita bahwa mertua kita itu adalah orang tua kita Betul juga ya banget, Umi. insya Allah. Masya Dia Allah. sayang sama kita sayang sama Benar, dia. emang Jujur, kalau bicara hati sama hati. itu lebih enak ya Umi ya. Iya. Beda kalau sama mulut sama hati, kalau beda udah gak enak. Emang. Nah, ini jamaah selanjutnya ini ada sebuah tayangan ijab kabul tertunda dan sang ayah dan calon ayah mertua melepas tangan calon menantu akibat sedih akan melepas anak putrinya. Berikut Masya Allah. tayangannya. Masya Allah, tapi emang ya jamaah yang namanya seorang ayah itu pasti berat banget melepas putrinya karena Acap pun ngerasain pada saat acara nikah. Ya ampun itu ya Ustadz ya, itu udah mau tinggal duduk mau ijab kabul itu aja bisa mundur gara-gara gak kuat kayak gak nyangka gitu.
mau nikah, udah air mata, udah makeup mau hampir luntur kayaknya. Astagfirullahaladzim, ya emang itu sih. Nah Ustadz Maulana ini bagaimana ya, usaha apa dalam Islam yang dianjurkan baik bagi calon menantu bahkan yang sudah jadi menantu untuk menunjukkan kesiapannya menjadi sosok yang bisa menjaga dan melindungi di hadapan mertuanya. Silakan Ustadz. Makasih banyak. Izin Ustaz Sam, Ustaz Lulun dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini penghujung bulan Zulqaidah. Insya Allah besok, dari besok sampai menjelang Idul Adha, 1 hari sebelumnya usahakan berpuasa ya, memuliakan bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan. Apalagi kita tidak sempat menjalankan ibadah haji, maka kita memuliakan 1 sampai 10 Zulhijjah. Mulai besok ya. Baiklah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kali ini luar biasa. Ini pembelajaran buat yang akan menempuh pernikahan, betul. Ingat ya, ada sosok yang luar biasa yang menjadi mahram kita, muhrim kita. Walaupun sudah tidak ada pasangan kita, tetap muhrim kita. Siapa itu? Mertua kita. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah, mertua kita adalah orang tua kita. Sekali lagi, mertua kita adalah orang tua kita. That's Maka right. kalau saya ditanya tadi sama Aca, bagaimana menjaga, melindungi di hadapan mertua supaya memperlihatkan kesiapan, sebenarnya ada beberapa tahap yang harus kita jalankan. Yang pertama, mindset kita itu harus diperbaiki bahwa mertua adalah orang tua kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsan. Kata ihsan ini berbuat baiklah. Ingat, tidak boleh, tidak akan mungkin kita bisa membalas kebaikannya. Ketahuilah yang engkau nikahi. Dalam artian kalau memang dia laki-laki berarti dia engkau nikahi. Kalau dia perempuan ya engkau dampingi. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Biasanya buat kita ini kalau sudah mengambil pasangan berarti kita harus tahu diri. Bahwa sebenarnya dalam hal ini orang tuanya pasangan kita sudah merawat anaknya dengan sebaik-baiknya. Kita tinggal terima beres. Kalau begitu perlihatkan kemampuan kita dengan cara apa? Berbakti kepada orang mertua kita sekaligus mengingatkan pasangan kita untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Itu hebat itu. Itu ibu datang, ini kasih uang. Itu bapak, kasih uang. Aduh, jangan gitu, aku malu jadi suami. Ini menantu yang luar biasa. Jadi jangan malah menantunya malah ngejauhin. Iya. Iya, jangan ngomporin ya Ustaz. Datang lagi orang tuamu. Hari ini dia bawa gula, pulang-pulang minta uang gula. Gitu kan? Contoh. Nauzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Apalagi berkunjunglah dan puaskanlah dan selesaikanlah masalah. Apa artinya? Ada baiknya kita mengunjungi. Jangan tidak pernah ada kabar, tidak pernah datangi. Berkunjunglah, lalu puaskanlah. Lalu apa? Selesaikan persoalan. Dalam artian jangan sampai persoalan kena sampai di telinga mertua. Selesaikan, jangan terlalu banyak curhat. Curhatnya ke mertua. Memang maaf ya saya pinjam kata-kata ini. Mungkin kita sudah baikan sama pasangan kita. Tapi mertua masih berbekas. Sekali lagi masih berbekas. Jadi jangan pernah dikit-dikit curhat. Itu tuh anak, itu tuh gini. Dia tidak ada maaf. Begitu pula sebaliknya. Sosok anak jangan senantiasa dikit-dikit curhat sama orang tua. Mungkin dia sudah maaf, kita sudah saling bermaafan. Tapi mertua dalam arti ini orang tua susah untuk memaafkan. Apalagi beribadahlah bersama, saling tolong menolong. Apa salahnya berangkat umroh sama mertua? Nah. Apa salahnya ini Idul Kurban? Sama-sama berkurban. Ini salat berjamaah. Wah, ini luar biasa. Jamaah. Yeay. Dan ketahuilah hindari masalah. Hindari masalah. Engkau tahu dia tidak suka yang beginian. Jangan cari masalah. Kau tahu mertuamu tidak punya gigi. Kau bawa jagung. Aduh Sakit subhanallah. hati tuh mertua. Sedih lah. Ya Sesuatu sedih yang lah.
tidak dia sukai jangan tampilkan. Ya, jadi jangan diperlihatkan. Jadi kita Ya. jaga juga perasaannya Jaga ya juga Ustadz ya. perasaannya. Masya Allah. Nah terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah jamaah lagi-lagi ya ini ditekankan lagi sama Ustadz Maulana bahwa kita harus menganggap mertua kita adalah orang tua kita dan jangan lupa untuk berbakti kepada beliau. Nah ini nih yang kadang-kadang suka lupa ya. Berasa kalau udah nikah ya udah anaknya milik kita aja. Nggak mikir bahwa orang tuanya yang rawat dia udah bertahun-tahun. Masya Allah. Nah jamaah ini langsung aja. Ini tausiah berikutnya nih ya Ustadz Syam nih. Kita tahu contoh bahkan teladan terbaik kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah bahkan ada mertua Rasulullah yang bahkan sahabatnya sendiri ya Masya Allah. Nah ini bagaimana nih Ustadz Syam perlakuan sikap Rasulullah terhadap para mertuanya dan bagaimana Rasulullah sebagai menantu menangani konflik dalam rumah tangga ketika mertua harus ikut campur. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kak Aca, Ustadz Maulana, Ustazah Lulung dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadangkala menunjukkan basyariahnya atau kadangkala menunjukkan sifat manusiawinya. Kenapa Nabi Isa diangkat Tuhan? Karena memang tidak menunjukkan sifat manusiawinya. Nabi Isa itu nggak pernah kelihatan makan, nggak pernah kelihatan tidur. Orang-orang menganggap ini bukan manusia gitu. Tapi kalau Rasulullah kadangkala menunjukkan sifat manusiawinya. Salah satu contohnya di mana sifat manusiawinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah menunjukkan bahwa dia makan, dia pun pernah berselisih dengan istri beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berselisih dengan ibunda Aisyah, maka kata Rasulullah, jadi gimana dong, apa maumu? Kata ibunda Aisyah, terserah kamu. Kata Rasulullah SAW, ya udah kita cari penengah deh. Ya udah siapa yang kita panggil menengah? Ya menengahkan permasalahan kita. Umar, jangan Umar dia kan sahabat kamu. Siapa dong? Utsman, jangan Utsman dia terlalu ini dan ini. Ali, jangan dia kan sepupu kamu. Siapa dong? Kata ibunda Aisyah. Abu Bakar aja, kata Rasulullah, itu kan ayah kamu. Ya udah akhirnya yang dipanggil menjadi penengah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Akhirnya datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Maka kata Rasulullah, wahai sahabatku Abu Bakar, saya memanggilmu ke sini bukan sebagai sahabatku dan saya memanggilmu ke sini bukan sebagai ayahnya Aisyah. Saya memanggilmu ke sini untuk menjadi penengah antara kami berdua yang sedang berselisih ini. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, baiklah kalau begitu saya setuju, saya akan menengahkan permasalahan kalian. Duduklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang mau bercerita duluan? Siapa yang mulai menceritakan masalahnya? Kata Rasulullah, wahai istriku Khumairah, apakah engkau mau duluan menceritakannya? Apa kata Aisyah? Kata Aisyah, engkau aja duluan ya Rasulullah, tapi tolong ya, jangan bohong, ceritakan sejujur-jujurnya. Kamu aja duluan yang cerita, tapi jangan bohong, ceritakan sejujur-jujurnya. Mendengar hal ini, Abu Bakar As-Siddiq sebagai ayah daripada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha langsung berdiri mau mukul Aisyah. Berani-beraninya orang ini. Nabi itu belum diangkat sebagai nabi saja, udah digelar Al-Amin. Orang yang nggak pernah bohong. Iya. Nabi itu belum jadi nabi aja udah As-Siddiq, orang yang nggak pernah bohong. Ini kok langsung tiba-tiba dikatakan jangan bohong, berarti kau tuduh Nabi akan berbohong. Maka ditangkaplah tangan Abu Bakar As-Siddiq oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, saya panggil kau ke sini bukan untuk menghukum anakmu. Saya panggil kau ke sini untuk yang namanya menengahi kami. Maka duduklah Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasulullah SAW akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pulang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha langsung memeluk Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, siapakah lagi orang yang akan melindungimu dari musuh-musuhmu jikalau bukan orang ini Muhammad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berdamai dengan cara seperti itu. Hikmahnya adalah wali itu bukan hanya menikahkan,
Iya. tapi juga menengahkan ketika ada permasalahan. Masya Allah. Makanya kenapa mertua yang menikahkan menjadi wali? Iya, Karena iya. ketika ada masalah mestinya mereka yang menengahkan, bukan malah mencerai-beraikan anak-anaknya. Jadi jangan hanya mewakilkan menjadi wali, tapi Iya. juga menengahkan ya, Betul. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Ya Ustadz Syam ini langsung saja nanti akan ada ensiklopedia Islam yang sebentar lagi akan dibacakan oleh Ustadz Syam. Nah jamaah sekali lagi ya, ini dari guru-guru kita tadi jangan lupa untuk selalu menganggap mertua itu adalah orang tua kita sendiri dan selalu berbakti, dan jangan menimbulkan rasa cemburu kepada mertua kita sendiri. Dan bagaimana tadi Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana sikapnya terhadap mertuanya dan bagaimana mertuanya menengahi masalah mereka. Nah ini dia jamaah Islam itu India, ensiklopedia Islam. Silakan Ustadz Syam. Terima kasih Kak Aca.